Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang assembly, di mana kita akan mengassembly 9 part yang nantinya akan kita bentuk menjadi sebuah universal join seperti yang ada pada video. Jadi pergerakan dari universal join itu bisa sliding, kemudian bisa juga berotasi. Jadi dua-duanya nanti kita kombinasikan untuk meneruskan daya putaran. Untuk membuatnya langsung saja kita buat dari SolidWorks, klik file, new, lalu kita assembly. Di sini sudah saya siapkan beberapa part ya, dimana ada 9 part terdiri dari box slider, 2 box slider, kemudian ada slider, ada spider, ada yoke ya, ada yoke-nya 3. Nah, pertama kita ambil dulu sebagai bagian yang statis box slider 1, kita pasangkan, kemudian kita insert komponen yaitu box slider yang 2, lalu kita assembly, kita map bagian poros. Di sini saya akan map konsentrik terhadap lubangnya, kemudian bagian alasnya di sini saya map coincident terhadap bagian atas. Nah, seperti ini bagian box slidernya. Lalu berikutnya saya akan menginsert komponen yaitu yang 1, saya letakkan di sini, kemudian saya insert juga slider, saya letakkan di sini. Sebelum merangkai part-part yang lain, saya akan memasangkan bagian yang ini terlebih dahulu. Pertama kita akan membuat pasangan mesh antara bidang ini dengan bidang ini. Saya flip, nah seperti ini. Kemudian bagian ini dengan bagian sisi samping dari box slider. Oke, seperti ini. Nah, ini kita rencanakan dia akan bergerak linear geser seperti ini. Nah, kita harus membatasi dari pergerakan ini supaya terlihat dia akan bergerak mengikuti slot yang sudah disediakan. Nah, caranya kita evaluate terlebih dahulu. Kita ukur dari sini ke sini. Nah, sistemnya adalah 90. Lalu panjang dari slidernya ini kita cek kembali 40. Jadi kita bisa memasukkan nanti menggunakan mat. Yang kita pakai adalah mat headband mat dengan menggunakan jarak ya, atau distance di sini. Nah, yang kita masukkan di sini mat selectionnya adalah jarak antara ini dengan ini. Nah, kita bisa tetapkan satuan minimum dan maksimumnya. Karena tadi saya ukur dari sini ke sini 90, lalu dipotong oleh panjangnya dari slidernya ini adalah 40, jadi kita menyisakan jarak 50. Jadi maksimum value nya di sini saya isi 50, sedangkan minimum value nya bisa sampai berjarak 0. Nah, jarak mat selection nya ini kita bisa pilih. Tadi kan saya pilih di sini ya. Nah, lalu kita oke. Nah, pergerakan dari slidernya ini bisa diatur. Nah, maksimal itu 50 ya, rata dengan ini. Kemudian ke bawah minimum adalah 0. Jadi kita batasi seperti ini. Kemudian berikutnya kita masukkan yoke-nya, yoke 1 ini kita map konsentrik antara ini dengan lubangnya. Kemudian bagian yang ini kita pasangkan coincident ya. Bagian ini kita pasangkan coincident dengan bagian yang ini.
Nah seperti ini, supaya ini bisa berputar sambil bergerak naik turun. Nah berikutnya kita gunakan nanti spider ya untuk mengunci bagian dari sambungan antar yoke-nya. Kita insert kembali komponen di sini, spider saya tetapkan di sini, saya taruh di sini. Lalu kemudian saya gunakan map konsentrik antara lubang ini dengan salah satu dari poros spider seperti ini. Kemudian untuk supaya spider ini tetap pada posisi di tengah ya, saya gunakan map di sini, menggunakan map advance map, lalu saya pilih right ya, supaya membagi dua jarak yang sama. Kita tentukan constraint-nya ini center, kita pilih sisi yang kita atur ya, kan ini dengan sisi ini kita atur. Ini tabnya adalah ya, tabnya ini adalah sisi ini dengan sisi yang ada di sebaliknya, yaitu ini. Nah dengan sendirinya dia akan memposisikan constraint-nya adalah center seperti itu. Dan kita oke, lalu kita pasangkan. Berikutnya adalah yoke berikutnya, yaitu yoke yang kedua. Kita insert komponen, kita pilih yoke yang kedua. Nah ini, kemudian saya taruh di sini. Lalu ini saya pasangkan konsentrik terhadap salah satu porosnya. Nah, dengan cara yang sama ini juga saya buat map dengan menggunakan advance map right untuk memperoleh jarak yang sama ya. Kita pilih white selection-nya adalah bagian ini dengan bagian ini, lalu tab selection-nya saya pilih ini dengan bagian ini. Nah kemudian sama constraint-nya adalah center. Nah seperti ini. Nah ini sudah didapatkan satu sambungan yoke. Berikutnya, sambungan berikutnya juga sama. Kita insert kembali yoke yang ketiga, kita masukkan. Lalu kita konsentrikan terlebih dahulu antara ini, konsentrik terhadap ini. Nah seperti ini. Lalu pasangan roda gigi yang ada di dalamnya kita pasangkan salah satu dari sisinya dengan coincident map antara salah satu dari sisi ini, misalkan dengan sisi ini. Nah seperti ini. Nah ini biarkan seperti ini, fungsinya untuk ketika yoke ini bergerak sliding naik turun atau ini bergerak rotasi ke kanan ke kiri, kita bisa dapatkan fleksibilitas dari universal joint ini, yaitu pergerakan linear bergeser seperti ini. Berikutnya kita pasangkan kembali. Kita butuh satu yoke lagi, yaitu yoke 1, dimana kita bisa mengambil dari sini. Kita klik ke kiri aja dan kontrol ya, di drag ini, kemudian dikontrol supaya tercopy, kemudian dilepaskan kliknya, kemudian kita konsentrikan antara ini dengan lubang di sini. Nah seperti ini. Lalu kita flip, kita oke. Kemudian kita posisikan ya, ini karena seperti ini. Kemudian kita pasangkan kembali di sini. Kita coincident map antara ini dengan sisi box slider maksud saya. Oke. Kemudian kita pasangkan seperti kita memasangkan antara yoke 1 dengan yoke 2. Jadi kita pasangkan konsentrik terlebih dahulu salah satu lubangnya, misalkan lubang ini
saya map konsentrik terhadap lubang ini. Nah seperti ini. Kemudian ini juga kita posisikan yang benar seperti ini. Oh maaf, tadi mungkin lebih cepatnya kita pasangkan terlebih dahulu spidernya ya. Yang ini kita hapus terlebih dahulu. Kita pasangkan terlebih dahulu salah satu dari spidernya biar lebih mudah. Kita pasangkan terlebih dahulu untuk spidernya di sini. Kita bisa ambil dari ini ya, kita pasangkan terlebih dahulu ini, klik seperti biasa. Mungkin kita klik kontrol pada keyboard kita, lalu kita lepaskan, kemudian kita salah satunya ini untuk memasangkan dengan lubangnya seperti ini. Lalu kita tap menggunakan pen map white, kita pilih map selectionnya salah satu ini, kemudian tabnya kita pasangkan, tabnya kita pasangkan ini dengan ini. Nah seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa pasangkan salah satu dari lubangnya ini dengan poros slider menggunakan standar mat konsentrik. Nah, seperti ini. Lalu kita oke, kita posisikan terlebih dahulu biar mudah. Lalu kita gunakan kembali advanced map white, dimana kita memasangkan selection white selectionnya sisi ini dengan ini, kemudian tabnya adalah sisi ini dengan ya. Nah dia akan memposisikan secara otomatis ya, seperti ini. Nah ini sudah didapatkan di mana sebuah universal join ya, di mana pergerakan dari putaran penerus daya di sini bisa bergerak secara linear ya, ke atas ke bawah. Demikian juga fleksibilitasnya bisa bergerak rotasi ya di sini, tapi ini sebenarnya harus dibatasi. Kita tidak bisa sampai seperti ini ya, hanya cukup seperti ini. Nah, kita akan coba simulasikan bagaimana kalau salah satu dari yok ini, kalau misalkan yok ini kita putar, nanti apakah daya itu dapat diteruskan ke yok berikutnya ya. Caranya dengan menggunakan motion study, di mana motion study itu digunakan untuk mengetahui pergerakan secara animasi dari mekanisme yang kita buat. Langsung bisa diklik di sini motion study ya, dari model 3D view, kemudian motion study. Nah pertama kita membuat dulu pergerakan dari ini slider ya, dimana slider itu fungsinya untuk naik turun. Nah di motion study di sini tersedia sebuah timeline, di mana semakin ke kanan di sini menunjukkan bahwa waktunya akan semakin lama. Nah di sini sudah ada part yang kita rakit tadi ya, yang kita rakit tadi assembly 3, kemudian di bawahnya ada part-partnya di sini sekaligus mapnya. Nah pertama kita tetapkan dulu ini ada key point yang bisa di drag ya, ini bisa di drag, klik kiri kemudian ditahan, lalu kita arahkan ke samping kanan sejauh waktu yang ingin kita inginkan video ini atau durasi dari video ini beroperasi. Nah di sini saya contohkan 10 second ya. Kemudian ini belum ada motor penggerak. Nah untuk menggerakkan dari mekanisme yang sudah kita rancang, kita tinggal menambahkan
beberapa motor. Nah, contoh misalkan di sini saya akan menggerakkan mekanisme slider ini dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Jadi saya tinggal menambahkan namanya motor. Di sini ini ada motor, yaitu kita tambahkan ini motor. Lalu ada dua tipe motor, di mana motor itu motor yang bergerak secara rotasi dan motor yang bergerak secara linear. Nah, untuk menggerakkan sebuah slider ini kita tidak membutuhkan rotary motor, ya, kita membutuhkan namanya linear motor. Jadi di mana slider ini akan bergerak secara linear. Nah, kita klik linear motor, lalu komponen directionnya kita pilih yang ingin kita gerakkan apa. Nah, kita pilih yang ingin kita gerakkan adalah sebuah slider. Nah, kita pilih, lalu dilihat kalau di sini arahnya ke sana, kita cari lagi sisi-sisi yang lain. Nah, kita cari sisi yang lain, berarti kita bergerak ke arah ke atas. Nah, untuk menggerakkan ke atas kita juga perlu menambahkan speed, ya. Speednya ini bisa diatur, bisa berupa osilasi, kemudian segmen, data point dan sebagainya. Tapi yang paling umum dan yang paling sederhana kita gunakan constant speed, antara pergerakan ini sampai ke atas ini akan konstan. Nah, ini kita pilih, ya, kita masukkan angka 2 mm per second saja, kemudian kita oke. Nah, untuk membuat animasinya pertama kita harus mengkalkulasi dulu, ya. Kita coba dulu, klik calculate, ya, harus dikalkulate terlebih dahulu, dimana motor ini sudah terpasang, ya, sampai ke detik ke-10 sudah terpasang linear motor 1, ya. Kita klik calculate terlebih dahulu. Nah, kita lihat pergerakan dari slidernya. Nah, seperti ini harapannya nanti kita, nah, seperti ini 1 mili. Nah, bergerak seperti ini. Apabila kita inginkan ini sampai ke atas, berarti kita tambahkan lagi speednya supaya 10 detik itu mencapai batas atas. Berarti kita tambahkan kembali di sini, kita geser dulu di sini sampai 0. Kemudian linear motornya ini kita klik kanan, lalu edit fitur, dimana di sini tadi saya menetapkan 2 mili, berarti kita bisa tambahkan misalkan 3 mm. Lalu calculate kembali, ya. Nah, ini bisa dicek di sini. Kalau kita menggunakan speed 3 mili, hasilnya seperti ini. Atau perlu ditambahkan lagi, silahkan. Misalkan supaya mentok sampai ke atas, kita tambahkan ini menjadi 4 mili, ya, katakan. Nah, seperti ini. Lalu oke, jangan lupa setiap kali kita melakukan perubahan kita harus melakukan calculate. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat pergerakan dari slidernya sejauh 50 tadi ditempuh dalam waktu 10 detik seperti ini. Nah, tentu saja kalau kita sudah membuat mekanisme pergerakan atas bawah, kita juga bisa melakukan pergerakan dari posisi rotasi, ya. Ini kan bisa bergerak seperti ini. Kita bisa bergerak ini fleksibel rotasi. Kita bisa gunakan motor juga, ya, dari klik motor, kemudian dari rotary motor, ya. Sekarang kita pilih rotary motor, lalu masukkan komponen directionnya, pilih yang ini. Nah, kita lihat pergerakannya, apakah kita ingin dari berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, bisa dipilih dari sini. Kalau kita pilih seperti ini, nah kemudian speednya juga kita bisa atur di sini. Kita bisa atur ini, ya, misalkan kita atur misalkan 2 rpm atau 2 dulu, kita pilih, kemudian oke, lalu kemudian kita calculate. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakannya. Nah, kalau misalkan seperti ini kan tidak memungkinkan, ya, seperti ini. Nah, kita atur dari speednya, kita pelankan lagi, misalkan di rotary motor sama, kita klik kanan, kemudian edit fitur, kemudian ini kita pilih misalkan 0,5, ya, dan oke, lalu kita calculate.
solid. Atau arahnya untuk lebih mudahnya kita arahkan ya, kita balik ya kan, posisi arahnya ini, rotari ini kita ingin kembali, lalu kita arahkan, karena ini kan ke arah ke sana ya, menjauh, berarti kita arahkan sebaliknya ke sini ya. Kemudian kita kalkulat kembali, jangan lupa. Nah seperti ini, supaya pergerakannya ini terlihat ya, seperti ini. Nah ini ya, dia mengalami satu pergerakan slider ke atas ke bawah, lalu pergerakan dari rotasi ini, kemudian kita akan menggerakkan dayanya dari yok ini ya. Berarti kita tambahkan motor juga, ini kita nolkan lagi, kita tambahkan motor kembali, kemudian kita pilih rotari motor, lalu kita pilih komponen directionnya ini. Nah, misalkan kita pilih itu, kita sesuaikan kalau arahnya ke sana, atau kalau sebaliknya bisa di reverse seperti ini. Kemudian RPM-nya kita masukkan 15 RPM saja supaya mudah diamati ya. Lalu jangan lupa kita akan kalkulat kembali, kalkulat. Nah seperti ini pergerakan dari universal joint, di mana pergerakan pertama kita bisa lihat dari slider yang bergerak secara translasi, lalu pergerakan dari ini yang bergerak secara rotasi, dan ini penerus dayanya bergerak secara rotasi 15 rpm. Jadi ini namanya universal joint, dimana kita bisa manfaatkan biasanya pada model-model sambungan ya, seperti yang ada pada mesin bubut konvensional. Nah seperti ini contohnya. Dan lalu kalau kita ingin save, kita bisa lakukan saving di sini. Tinggal di save animation, lalu kita namai misalkan animasi universal joint, lalu kita pilih save as tipenya, kita pilih AVI file saja, lalu bisa kita atur rasionya, misalkan rasionya standar ya 4 banding 3, kemudian frame per secondnya bisa diatur, lalu kita save. Nah seperti ini, kemudian oke. Nah, ini hasilnya, kita tunggu sampai dia kalkulasi. Untuk formatnya bisa kita convert lagi dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk format yang lain dengan menggunakan software-software yang lain. Kita tunggu ini sampai selesai mengkalkulasi. Nah kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa lihat dari hasil dari konversi kita tadi. Nah seperti ini hasilnya. Nah demikian penjelasan tentang bagaimana mengassembly sebuah part dengan menggunakan mat pada SolidWorks, dengan membuat animasinya pada motion study. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan lanjutkan pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.